Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, loh, gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa bermasalah dari SMA dan SMK di berbagai daerah di Jawa Barat secara bertahap menjalani program pembinaan di barak militer. Pemprov Jawa Barat menggelontorkan dana 6 miliar rupiah untuk program pembinaan kedisiplinan. Sejak diberlakukannya program pembinaan bela negara di barak militer oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, jumlah siswa yang ikut program terus bertambah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, siswa yang dikirim ikut program pembinaan sebanyak 210 siswa dan akan terus bertambah hingga 350 siswa. Mereka berasal dari berbagai wilayah seperti Purwakarta, Depok, Bogor, Cianjur, Garut, Tasik, Kota Bandung, Cimahi, dan Sukabumi. Jangan memancing perhatian temanmu biar untuk menutupi kekurangan kita sendiri. Ya, yang pertama, kalau yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal. Tapi karena jumlahnya semakin besar, maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan, ya kan? Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan? Kita tidak mengelola. Itu apa aja, Pak, mekanismenya Anda melihat di media sekarang, Pak? Udah. Nah, kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum, kan seperti itu komponennya. Terus kemudian honorarium pelatih. Itu tidak terlalu besar atau emang cukup banyak yang daftar atau gimana, Pak? Iya kan, karena itu kan cadangan segitu, kan digunakannya sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi kalau nanti diukur. Mobil apa itu? Sebuah truk milik TNI terbakar hebat di ruas Jalan Tol Gempol Pasuruan, Desa Winong, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selama terbakar, suara ledakan keras dari truk yang diduga bermuatan amunisi ini terus terdengar hingga ke kawasan permukiman warga di sekitar lokasi. 9 penumpang yang merupakan anggota TNI berada di dalam truk saat peristiwa terjadi. 1 anggota TNI tewas akibat peristiwa ini dan 1 orang luka-luka dibawa ke RS Pusdik Bayangkara Porong. Sementara, api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya tentara. Saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara ABRI. Tapi tidak ada korban, Pak ya? Ada. Korban ada. Dari pihak aparat. Oh.
aparatnya itu. TNI AD membenarkan truk yang terbakar merupakan milik Satuan Kostrad yang tengah menuju ke Jember. Hingga kini, TNI masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari sebuah video sopir pick-up menjadi sasaran kemarahan salah seorang pengendara motor gede viral di media sosial. Sopir diamuk usai terlibat kecelakaan dengan 2 pemotor gede yang tengah melakukan konvoi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pengendara motor gede ini marah-marah terhadap sopir pick-up usai terlibat kecelakaan di Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden kecelakaan ini terjadi berawal saat 2 pengendara moge melaju beriringan dari arah barat menuju timur dengan kecepatan sedang. Dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan pick-up. Diduga mobil pick-up berjalan memakan lajur berlawanan hingga tabrakan dengan moge pun tidak dapat dihindari. Selain moge dan mobil pick-up ringsek, 2 pengendara moge luka-luka. Usai peristiwa kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat tersendat akibat kerumunan warga yang berada di lokasi. Saat ini 1 korban dirawat di rumah sakit di Yogyakarta, sedangkan 1 orang lagi di rumah sakit di Jakarta. Pemirsa, warga menghakimi pelaku tindak asusila pada remaja di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan merekam aksi bejatnya dan mengancam akan menyebarkan video asusila korban. Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur ditangkap warga saat hendak melakukan tindak asusila di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi pelaku terungkap setelah warga memancing pelaku. Usai pelaku tertangkap, ponselnya pun diperiksa dan terdapat sejumlah video asusila yang direkam saat melancarkan aksi bejatnya. Hasil pemeriksaan, pelaku mencari korban menggunakan aplikasi lalu merayu untuk bertemu. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam semua aksi asusila lalu mengancam menyebarluaskan video jika tidak menuruti kemauannya. Dari WA. Dari WA. Dari WhatsApp. Itu emang nyari korbannya untuk apa ya? Dibuat video atau bagaimana? Dibuat video. Dibuat video. Iya, betul. Nah, kabarnya banyak ya itunya korban-korbannya. Banyak, Pak, puluhan. Korbannya masih sekolah? Masih sekolah semua rata-rata. Sementara itu, mayoritas korban merupakan remaja putri masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Akibat perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan pelajar bermasalah Kabupaten Bandung Barat mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara di Lembang, Jawa Barat. Para pelajar akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara, Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah.
dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lembik ini, apa namanya Pak? Dodik Bela Negara. Dodik ya, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian, siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam. Ya, sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat.